Di kota Baghdad, yang pada masa itu berada dalam puncak kejayaannya, berdirilah istana megah tempat Raja Harun al-Rasyid memerintah dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Namun, meski negerinya makmur dan tentram, hati sang raja tidak benar-benar damai. Pada suatu malam, Raja Harun bermimpi melihat negeri Baghdad diselubungi kabut hitam. Dalam mimpi itu, suara berat menggema memenuhi langit. Kejujuran mulai pudar dari hati manusia. Jika dibiarkan, kehancuran akan menyusul. Raja terbangun dengan nafas tersengal, keringat membasahi wajahnya. Ia duduk memejamkan mata, berdoa memohon petunjuk. Selama berhari-hari ia merenung, hingga akhirnya ia mengambil keputusan untuk menguji kejujuran rakyatnya sendiri. Raja memanggil para perajin terbaik di kerajaan dan memerintahkan mereka membuat sebuah kursi yang tidak biasa. Kursi itu harus dibuat dari kayu jati pilihan yang kuat dan diberi ukiran rumit serta lapisan emas murni. Pada sandarannya terukir ayat-ayat berisi nasihat tentang kebenaran dan amanah. Butuh waktu 2 minggu hingga kursi itu selesai. Ketika akhirnya dipindahkan ke alun-alun kota, kursi tersebut tampak memancarkan wibawa yang sulit digambarkan. Rakyat berkerumun membicarakan tujuan kursi itu dengan perasaan campur aduk antara kagum dan takut. Raja kemudian mengumumkan di hadapan seluruh warga, "Ini adalah kursi kejujuran. Siapapun yang duduk di atasnya tidak boleh mengucapkan dusta. Jika ia berbohong, kursi ini akan mempermalukannya di depan seluruh rakyat." Suasana menjadi hening, tak seorang pun berani mencoba. Beberapa saat kemudian, seorang pedagang kain yang dikenal lihainya memberanikan diri. Dengan wajah menahan takut, ia duduk di atas kursi itu. Raja menatapnya tajam. "Wahai pedagang, berapa keuntungan yang engkau peroleh setiap harinya?" Pedagang itu menelan ludah, kemudian berkata dengan suara bergetar, "Tidak banyak tuanku, hanya 1 atau 2 koin." Belum sempat ia menarik nafas, kursi itu berguncang keras dan mengeluarkan suara seperti kayu yang dipukul palu besar. Suara itu menggema ke seluruh penjuru alun-alun. Orang-orang terkejut, wajah pedagang itu pucat pasi. Dari tengah kerumunan, istrinya berteriak lantang, "Setiap hari engkau membawa pulang lebih dari 30 koin, mengapa engkau berkata tidak benar?" Pedagang itu menunduk dan bergegas pergi, diselimuti rasa malu yang dalam. Sejak itu, satu persatu orang mencoba, namun semuanya dipermalukan oleh kursi. Tidak ada yang mampu berkata jujur sepenuhnya. Ketika matahari mulai condong ke barat, datanglah Abu Nawas, melangkah pelan namun mantap. Wajahnya tenang, sorot matanya lembut tetapi tajam. Semua orang menoleh, berharap ia mampu mengungkap rahasia kursi itu. Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau siap duduk di atas kursi ini?" Abu Nawas mengangguk tanpa ragu, lalu mengambil tempat di atas kursi tersebut. Raja memandangnya dalam-dalam, seolah ingin menembus isi hatinya. "Wahai Abu Nawas, katakan kepadaku, pernahkah engkau berkata bohong sepanjang hidupmu?" Abu Nawas menghela nafas, lalu menjawab tanpa tergesa, "Ya tuanku, aku pernah berbohong. Bahkan jika keadaan menuntut, mungkin hari ini pun aku dapat berdusta." Semua orang menahan nafas, mata mereka terpaku pada kursi kejujuran. Namun tidak ada suara, tidak ada guncangan. Kursi itu benar-benar diam. Raja bertanya lagi dengan nada lebih dalam,
Apakah engkau sedang berbohong saat ini?" Abu Nawas menundukkan kepala sebentar sebelum menatap kembali ke arah raja. "Jika aku mengatakan bahwa aku tidak pernah berbohong, itu pasti kebohongan. Tetapi dengan aku mengakui bahwa aku pernah melakukannya, berarti aku berkata benar. Maka kursi ini tidak memiliki alasan untuk memalukan diriku." Sekali lagi, kursi tetap tenang dan sunyi, seolah membenarkan kata-katanya. Raja Harun al-Rasyid tersenyum, namun senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kelegaan yang lahir dari hati. "Wahai Abu Nawas," ucapnya, "engkau tidak hanya membuktikan kecerdasanmu, tetapi juga kemurnian hatimu. Kejujuran tidak menunggu tempat khusus untuk ditegakkan. Ia bersemayam dalam diri manusia yang mencintai kebenaran." Rakyat bersorak kagum, para pejabat menunduk, merasa tersentuh dan malu pada diri mereka sendiri. Abu Nawas berkata dengan suara lembut namun tegas, "Kejujuran adalah cermin yang tidak pernah retak. Siapa yang takut melihat bayangannya sendiri pasti menyembunyikan noda di hatinya." Raja memberikan kepadanya sekantong emas dan berkata, "Semoga kata-katamu menjadi cahaya bagi negeri ini." Sejak saat itu, kursi kejujuran menjadi lambang pengingat bahwa siapapun yang memegang kebenaran, hatinya akan tegak dan terhormat. Pesan moral: tidak ada mahkota lebih berharga dari kejujuran, karena dari kebenaran lahir kedamaian, dan dari kebohongan lahirlah kehancuran. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.